Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan membahas dulu pertama-tama PR dari pertemuan kemarin, yaitu nomor 13 ya, rata-rata dari kelas 11 IPS 1 sampai IPS 5. Ini yang nomor ini di sini ada yang nomor 9 juga sih, cuman nomor 13 biasanya. Nah, soalnya sama ya kayak gini. Kalau ada matriks A 1 2 3 4, terus ada matriks B segini, kemudian ada matriks C. Tentukan X kuadrat tambah Y kuadrat jika A tambah B sama dengan C. Kemarin cara ngejawabnya gimana? Kita kan tulis dulu ya. A tambah B itu sama dengan C. Baru kita masukkan A-nya siapa? Gitu kan? A-nya itu adalah 1, 2, 3, 4 ditambah 2 min 1 X sama Y min 1 sama dengan C-nya masukin sama kita gitu ya. C-nya 3, 5, 1, 2. Nah, berarti setelah kita tulis pernyataan A tambah B sama dengan C, baru kita hitung matriks A ditambah matriks B. Caranya gimana kemarin tuh? Caranya adalah dengan menjumlahkan setiap elemen yang sama posisinya gitu ya. Berarti 1 tambah 2 berapa? 3 gitu kan. 2 tambah min 1, 1 ya kan. 3 ditambah X berapa? Kalau 3 ditambah variabel X, kita tulisnya tetap aja jadi 3 ditambah X kayak gitu ya. Sekarang 4 ditambah Y min 1 sama dengan berapa? Kalau 4 tambah Y min 1, Ibu tulis dulu aja kayak gini ya. 4 tambah Y min 1 boleh kayak gini dulu sama dengan, ikutin lagi, 31, 52 gitu ya. Nah, terus ini baru kita hitung dulu ya. Ini ada 31, 3 tambah X, terus apa lagi? Nah, ini bisa dihitung nih, 4 dengan min 1. Kalau kita punya skor 4 dikurangi 1 jadi berapa? 3 kan? Berarti kita punya Y tambah 3. Y tambah 3 sama dengan 31, 52. Nah, dari sini ini kan udah sama ya, dua matriks ini 3, ini sama-sama 3 gitu kan. Kemudian ini 1, ini juga 1 gitu. Sekarang berarti apa lagi? 3 tambah X sama dengan 5, betul ya. Nah, berarti kita punya apa? 3 tambah X sama dengan 5. Berarti X itu sama dengan apa? 3-nya pindah ruas ke kanan jadi negatif ya. 5 dikurangi 3, berarti X-nya sama dengan 2, seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita punya Y tambah 3 di sini sama dengan berapa? 2 gitu ya. Baru Y itu sama dengan 2 ditambah min 3. Kalau 2 tambah min 3 ini kaliin dulu jadi negatif kan? Berarti apa nih? 2 dikurangi 3 berapa? Min 1. X-nya 2, Y-nya min 1. Beres. Yang ditanyain apa? Yang ditanyain adalah X kuadrat tambah Y kuadratnya berapa? Gitu ya. Maka dari sini X kuadrat tambah Y kuadrat itu adalah X-nya tadi berapa? 2 ya. 2 kuadrat tambah min 1 kuadrat. 2 kuadrat berapa? 4. Ditambah min 1 kuadrat berapa? 1. Hasilnya adalah 5 gitu ya. Nah, itu untuk pembahasan PR, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Terus hari ini kita akan masuk ke pertemuan ke-8 ya, di bab matriks. Ini maksudnya matriks ya. Ini Ibu lanjutkan. Sekarang kita akan lanjutin ya, yang poin B. Subbab B operasi 2 matriks. Yang kemarin itu kita udah belajar penjumlahan dan pengurangan seperti itu. Nah, cuman di sini ada tambahan ya. Ada sifat-sifat dari penjumlahan dan pengurangan matriks. Yang pertama, dia itu punya sifat komutatif nih. Kalau kita punya matriks A ditambah matriks B,
itu hasilnya pasti sama dengan matriks B ditambah matriks A. Jadi penjumlahan dua buah matriks itu bisa ditukar ya. Bisa ditukar jadi B tambah A atau nama sifatnya komutatif. Kemudian yang sifat kedua ya. Kalau kita punya A ditambah kurung B tambah C, kan kalau kurung itu artinya adalah kita kerjain dulu yang ada di dalam kurung gitu ya, ntar hasilnya berapa baru tambahin A kayak gitu. Nah, itu sama aja dengan A tambah B-nya dulu yang kita kerjain, baru tambah C kayak gitu ya. Nah, itu sifat asosiatif dari penjumlahan matriks. Kemudian, sifat yang ketiga itu antikomutatif untuk pengurangan ya. Sama kayak pengurangan dua bilangan, dia juga antikomutatif. Artinya adalah kalau kita punya matriks A dikurangi matriks B, itu hasilnya berbeda dengan matriks B dikurangi matriks A, seperti itu ya. Jadi kalau pengurangan dia tidak bisa ditukar ya. Tapi kalau penjumlahan dia bisa kayak gitu ya. Oke, itu adalah sifat dari penjumlahan dan pengurangan matriks. Nah, sekarang kita akan masuk ke poin yang kedua dari operasi dua buah matriks ya. Tadi yang pertama penjumlahan dan pengurangan, yang kedua itu adalah perkalian skalar. Nah, skalar itu maksudnya adalah mengalihkan suatu matriks dengan sebuah bilangan kayak gitu ya. Nih, kalau kita lihat dari definisinya, misalkan ibu punya A suatu matriks ya, dan K adalah suatu bilangan real berapapun itu, maka perkalian skalar KA, jadi notasinya itu adalah KA, K dikalikan dengan matriks A, dia adalah matriks yang diperoleh dengan mengalihkan setiap elemen dari matriks A dengan skalar K. Atau kalau kita lihat di rumus kayak gini, kalau punya K bilangan dikali matriks ABCD, itu hasilnya adalah KA dikali KB dikali KC dikali KD, alias setiap elemen yang ada di dalamnya kita kalikan dengan K, seperti itu. Bisa ya? Nah, ini contohnya. Berarti kalau ibu punya 2 dikalikan matriks ini, ya, artinya apa? Berarti 2 itu akan dikalikan ke setiap elemen di matriks min 3, 2, 4 gitu ya. Berarti hasilnya apa? 2 kali min 3 berapa? Min 6. 2 kali 2 berapa? 4. 2 kali 4 berapa? 8. Seperti itu ya. Nah, beres. Udah selesai. Kemudian yang nomor 2. Ada nih setengah. Setengah dikalikan setiap elemen yang ada di sini. Gitu ya. Nah, berarti setengah dikali 10 berapa? Atau 10 bagi 2 aja langsung. 5. Gitu kan. Min 12 dibagi 2 berapa? Min 6. 4 bagi 2, 2. Min 2 kali setengah atau min 2 bagi 2 berapa? Min 1. Selesai seperti itu. Oke? Nah, sekarang yang nomor 3, ini juga sama. Berarti 5 akan dikalikan ke setiap elemen yang ada di matriks ini, ya. Berarti 5 kali 1 berapa? 5, gitu kan? 5 kali 1/5, ini saling coret aja. Berarti hasilnya 1, berarti kan maksudnya gini, 5 sama 5 ini coret gitu ya. Ini juga sama, dicoret 5-nya. Berarti hasilnya adalah min 3. 5 kali 2 berapa? 10. Ini juga saling coret, hasilnya berapa? Min 4. 5 kali 10, 50. Selesai, seperti itu ya. Itu adalah perkalian matriks dengan skalar. Jadi kalau matriks dikalikan bilangan, artinya bilangan tersebut mengalihkan setiap elemen yang ada di dalam matriks, gitu ya. Nah, itu operasi matriks, yaitu perkalian skalar. Itu yang kedua, sudah selesai. Sekarang kita masuk yang ketiga, perkalian matriks ya. Cuman kalau di perkalian matriks harus ada yang kita perhatikan terlebih dahulu ya. Nah, itu apa? Jadi ada syaratnya dulu, 2 matriks bisa dikalikan ya. Kalau kita baca di sini, matriks A katanya ordonya M kali N gitu. Terus matriks B ordonya N kali P. Ordonya beda ya, kalau kita lihat ya. Ini M kali N yang pertama, matriks keduanya N kali P. Maka perkalian matriks AB, ditulisnya si AB ini, ya, dia ordonya jadi apa? Ordonya jadi M kali P, seperti itu. Ya. Nah, diulang ya. Jadi kalau ada MN dikalikan matriks NP,
maka ordo dari AB itu adalah MP. Nah, tapi di sini ada tambahan yang akan Ibu sampaikan, atau secara singkatnya seperti ini ya. Nah, kalau Ibu punya matriks Mn dengan matriks NP, dia itu bisa dikalikan, tapi harus ada syaratnya dulu. Syaratnya itu adalah ini harus sama. Ngerti nggak? Jadi kalau ininya N, ininya juga harus N. Jadi harus ketemu sama N lagi. Kalau misalkan N di sini kan ini adalah banyaknya kolom A ya. Kalau di sini N itu adalah banyaknya baris B. Kalau sama-sama N, nah, hasil dari perkaliannya itu adalah dilihat dari ujung sama ujung ordo ini. Siapa? M kali P, seperti itu. Jadi ini harus ada syaratnya dulu, yaitu adalah harus sama dulu banyaknya kolom matriks pertama dengan banyaknya baris matriks kedua, seperti itu. Ya. Jadi syaratnya harus sama dulu. Nah, sebelum ke rumus ya, sebelum ke sini, Ibu akan coba-coba dulu, maksudnya kasih contoh dulu kayak ini nih. Ibu punya matriks A sama B, ini ya contoh-contoh ya. Ini ada contoh-contohnya, Ibu mau nanya, ini kira-kira bisa dikaliin atau enggak gitu ya. Nah, kayak ini nih, misalkan ada ordo matriks pertama 2 kali 1, ini 2 kali 1, bisa dikalikan enggak kira-kira? Nah, kalau ingin melihat dia itu bisa dikalikan atau enggak, kita lihat matriks pertama itu banyak kolomnya, kemudian matriks kedua itu banyak barisnya. Kira-kira sama nggak mereka? Karena ini, oh ini beda ya, ini 1, ini 2. Nah, berarti bisa dikalikan tidak? Tidak bisa, gitu ya. Dia tidak bisa dikalikan, gitu. Makanya, ordo dari AB-nya ya nggak akan ada, karena mereka itu tidak bisa dikalikan, seperti itu. Ya, itu salah satu contohnya. Kemudian ada lagi ini. Kalau matriks 1 kali 3 dengan 3 kali 5, kira-kira bisa dikalikan nggak nih? Nah, kita lihat ininya. Yang ada di dalamnya sama nggak mereka? Sama kan? Kalau sama, berarti mereka bisa dikalikan. Kalau yang ini, sama juga kan? Kalau sama, berarti mereka bisa dikalikan. Kayak gitu. Begitupun yang ini. Sama-sama 1, berarti mereka juga bisa dikalikan. Seperti itu. Nah, kalau mereka sudah bisa dikalikan, ya, pertanyaannya adalah ordo dari hasil kali AB-nya itu apa? Nah, tadi dilihat dari apa? Ujung dari ordo ini, gitu, ya. Nah, berarti kalau 2 kali 1 yang ini aja langsung ya. 1 kali 3 dikalikan 3 kali 5, berarti ordonya apa? Ordonya adalah yang ujung ini, 1 dikalikan 5, kayak gitu loh. Ini ordonya 1 kali 5. Kemudian yang ini ordonya berapa? 2 kali 1, kayak gitu ya. Jadi harus berurutan. Kemudian ini apa? 3 kali 2, seperti itu. Paham ya sampai sini ya? Nah, jadi untuk perkalian 2 matriks itu ada syaratnya dulu, itu adalah banyaknya kolom matriks pertama itu harus sama dengan banyaknya baris matriks kedua, gitu ya. Atau ininya sama-sama N lah ya. Oke, nah kalau sudah paham soal ini, baru kita bisa mengalikan matriksnya. Mengalikan matriksnya juga ada rumus nih ya. Nah, Ibu di sini perumpamaannya ambilnya 2 matriks ini ya. Yang pertama dulu, kita lihat dulu, ini ordonya berapa kali berapa? 2 kali 2. Kalau ini ordonya berapa? 2 kali 1. Mereka bisa dikaliin nggak? Bisa ya, udah lihat ininya sama gitu. Nah, berarti hasil kali matriks ini teh apa? 2 kali 1 ya. Nah, udah sesuai kan dengan ini? 2 kali 1. Nah, kalau 2 kali 1 itu adalah matriks yang terdiri dari banyaknya baris ada 2, kolomnya cuma ada 1. Ya, kayak gini. Nah, ini Ibu udah diciriin. Ini Ibu kasih nama posisinya C11, ini C12. Karena dia posisinya adalah baris 1, kolom 1. Kalau ini baris 1, oh harusnya C21 ya. Harusnya ini C21 gitu ya. Nah, terus gimana cara mengisi yang ada di C11 ini? Gimana rumusnya? Nah, C11 itu diperoleh dengan cara, kita lihat bareng-bareng,
C11 dia posisinya baris 1 kolom 1 ya. Berarti kita lihat baris 1 di matriks pertama dan kolom 1 di matriks kedua. Berarti terus kita kalikan A-nya dengan X, B-nya dengan Y seperti itu. Jadi satu persatu perkaliannya dipasang-pasangin, A dengan X, B dengan Y. Itu adalah hasil kalinya seperti itu. Nah, berarti hasil kalinya gimana? Nah, berarti ini adalah A kali X, gitu kan? AX ditambah dengan B kali Y, seperti itu, ya. Begitupun untuk C21, kita C2, baris keduanya ambil di sini, kolom satunya ambil di sini, gitu, ya. Terus kita kalikan C kali X, D kali Y, gitu. Berarti CX ditambah DY, gitu ya. Bisa sampai sini. Kalau misalkan kurang paham, coba di replay aja di bagian sininya aja ya. Nah, sekarang ini juga sama. Untuk matriks 2 kali 2, ini ordernya kan 2 kali 2, ini juga 2 kali 2. Bisa dikalikan nggak kira-kira? Bisa, yaitu karena yang ini sama-sama dalamnya 2 gitu ya. Nah, ordo hasilnya, hasil perkaliannya juga sama 2 kali 2 kayak gitu ya. Udah Ibu tulis, ini ordo yang 2 kali 2. Dan udah ditulis juga, ini kan C11, C12. Kemarin kan kita udah belajar ya, C21, C22. Nah, terus gimana cara kita mengisi yang bagian pertama? Posisi ini kan baris 1, kolom 1 ya. Nah, berarti kita lihat baris 1 di matriks pertama dan kolom ke-1 di matriks kedua. Kayak gitu. Baru kita kalikan secara satu-satu, berarti A kali E, B kali G, kayak gitu. Ya, berarti apa tadi? AE ditambah BG ya. AE, A kali E ditambah B kali G kayak gitu. Itu untuk mengisi C11 doang kayak gitu ya. Kemudian untuk sekarang lanjutnya ke sini dulu aja ya. C12 dia diperoleh dari apa? Dari baris ke-1, dia kan posisinya baris 1 kolom 2 ya. Nah, berarti kita perhatikan baris 1 di matriks pertama dan kolom kedua di matriks kedua. Nah, berarti cara ngalinnya apa? A kali F, B kali H, gitu ya. Ditambahin habis itu maksudnya ya. Nah, berarti AF ditambah BH. AF ditambah BH, seperti itu. Jadi, ternyata mengalihkan dua matriks ini tidak bisa sembarang ya. Jadi ada rumusnya juga seperti itu loh, ya. Aduh, ini kecoret deh. Ini juga kecoret ya Bapak. Ini AB, BH, gitu ya. Nah, itu untuk mengisi C12. Sekarang C21 nih ya. C21 itu posisinya apa? C21 itu adalah posisinya baris 2 kolom 1. Baris 2-nya ambil dari sini, kolom 1-nya ambil dari sini. Berarti kita punya 2, CD dengan EG. Nah, ini satu-satu nih. Berarti C dengan E, D dengan G gitu ya. Berarti CE ditambah DG. Itu cara menghitungnya. Apa tadi teh? CE ditambah DG, seperti itu. Gitu ya, bisa ya. Nah, sekarang ini juga sama, C22 baris 2 kolom 2. Baris 2 kolom 2 ini nih, ya. Berarti CF ditambah DH kayak gitu. CF ditambah DH. Gitu ya caranya ya. Nah, makanya kalau untuk perkalian matriks penting banget kita nulis ininya dulu gitu. Nulis si elemen dengan kode-kode posisinya masing-masing seperti itu. Supaya kita bisa tahu apa yang harus dikalikan, seperti itu ya. Nah, sekarang Ibu akan memberikan contoh. Ini deh, yang nomor 1 ya. Yang nomor 1 ini matriksnya berapa kali berapa? 2 kali 2. Ini 2 kali 1. Karena mereka bisa dikalikan nih. Kan ini dalamnya udah sama ya. Dan hasil kalinya itu adalah 2 kali 1 kayak gitu. Berarti ini kan 2 kali 1. Berarti kalau 2 kali 1 banyaknya baris harus ada 2. Kolomnya cuma ada 1 gitu ya. Nah, ini posisinya apa? Misalkan Ibu tulis namanya C.
baris 1 kolom 1. Kalau ini namanya baris keberapa? Baris kedua kolom ke 1, kayak gitu ya. Nah, berarti hasil kalinya gimana nih? Nah, kayak tadi ya, coba kita terapin bareng-bareng. Nah, ini C11 diperoleh dari perkalian baris 1 kolom 1. Jadi baris 1 kolom 1 kan C11 itu. Berarti baris satunya ambil dari sini, kolom satunya ambil dari sini, baru kita kalikan 1-1. Berarti 2 kali min 1 berapa? 2 kali min 1 adalah min 2 ditambah dengan 1 kali 2 berapa? 2, kayak gitu ya. Begitu. Kemudian ini C21 baris 2 kolom 1, baris 2-nya di sini, kolom 1-nya di sini, berarti 0 kali min 1 ditambah 3 kali 2 gitu ya. Nah, ini berarti 0 kali min 1 berapa? 0 ditambah 3 kali 2 berapa? 6, seperti itu. Nah, baru kita hitung hasilnya kayak gitu. Min 2 tambah 2 berapa? 0, 0 tambah 6, 6, seperti itu ya. Kemudian ini juga, tadi Ibu rencananya ini sih, matriksnya 2 kali 2. Ganti dulu ya. Ini matriksnya misalkan 1, 0 deh. Gitu ya. Ini matriks 2 kali 2, tadi hasilnya berapa? 2 kali 2 juga kan. Nah, isi dulu sama kita. Terus kita ini dulu ya. Kasih kode dulu, ini posisinya apa? C11, ini di baris 1 kolom 2, ini di baris 2 kolom 1, ini baris 2 kolom 2, kayak gitu ya. Nah, udah gitu, apa tadi teh? Baru kita hitung. Hitungnya gimana? Nah, lihat. Kalau ini kan posisinya baris 1 kolom 1. Berarti lihat ini baris 1 kolom 1, baru kita kalikan masing-masing. Min 1 kali min 2, atau kalau belum paham sama Ibu ditulis dulu di sini ya. Min 1 kali min 2 ditambah, kan tadi ini ya. Min 1 kali min 2, terus apa lagi? Ditambah 4 kali 3. 4 kali 3 gitu ya. Nah, terus apa lagi? Yang ini yang sebelah sini ya. Atau yang C12. Baris 1 kolom 2 itu ya. Berarti min 1 kali 1. Min 1 kali 1 ditambah, tadi kan ini sama ini ya. Baris 1 kali, sekarang 4-nya kali 0 gitu. 4 kali 0. Itu. Kemudian C21 diperoleh dengan cara apa? Baris 2-nya ambil di sini, kolom 1-nya ambil di sini, berarti 0 kali min 2, 2 kali 3. Gitu ya. Berarti 0 kali min 2 ditambah 0 kali min 2, terus 2 dikali 3. 2 dikali 3, gitu ya. Kemudian apa lagi? C22 diperoleh dengan baris 2, kolom 2, gitu kan ya. C22-nya, jadi baris 2-nya ambil dari sini. Jadi barisnya ambil dari sini, kolomnya ambil dari sini. Baris kedua, kolom kedua. Berarti 0 kali 1 ditambah 2 kali 0, ya. Berarti 0 kali 1 ditambah 2 kali 0. Baru kita hitung. Min 1, yang ini dulu deh. Ini ya, min 1 kali min 2 berapa? 2. Tambah 4 kali 3, 12, gitu kan. Kalau ini 0 kali min 2, 0, ditambah 2 kali 3 berapa? 6. Min 1 kali min 1 kan min 1, ditambah 4 kali 0, 0. Kalau ini 0 kali 1, 0, ditambah 2 kali 0, 0, gitu ya. Berarti hasilnya adalah 2 tambah 12 berapa? 14. 0 tambah 6, 6. Min 1 tambah 0 min 1, 0 tambah 0, 0. Nah, ini adalah perkalian dua matriksnya, seperti itu, ya. Nah, sekarang contoh yang nomor 3. Contoh yang nomor 3, itu matriksnya kita lihat ordonya dulu. Ini berapa kali berapa? Banyaknya baris ada berapa? 2. Banyaknya kolom ada 1, gitu ya. Kalau ini apa? Banyaknya baris ada berapa? 1. Banyaknya kolom ada 2, gitu ya. Bisa dikalikan kira-kira bisa dikalikan nggak?
Bisa ya, karena ininya 1, ininya 1, kayak gitu. Dan hasil kalinya itu punya ordonya berapa kali berapa? 2 kali 2, kayak gitu ya. Nah, buatlah matriks dengan ordo 2 kali 2, gitu kan. Nah, kalau 2 kali 2, kita tulis elemen-elemennya dulu, posisinya apa aja. Ini C, baris 1, kolom 1, ini baris 1, kolom 2, baris 2 kolom 1, ini baris 2 kolom 2, kayak gitu ya. Nah, baru kita lihat hasil kali matriksnya ya. C11 itu adalah posisinya di baris 1 matriks pertama ya, dengan kolom 1 ini. Kolom 1 matriks kedua, berarti 3 kali 1 aja, cuma ada itu. Berarti berapa? 3 gitu ya. Sekarang C12 baris 1 di sini, kolom 2, kaliin sama kita 3 kali 5 berapa? 15 gitu. Kemudian C21 diambil dari baris kedua, kolom 1 ya. Berarti 1 kali 1 aja ternyata. 1 kali 1 kan 1. Sekarang C22 diperoleh dari baris 2, kolom 2 gitu ya. 1 kali 5, 5 seperti itu. Ya, udah deh beres. Itu adalah perkalian 2 matriks. Nanti setelah itu sama kalian dicoba ya. Yang ini ada nomor 4 juga terakhir ini akan Ibu kasih. Nanti ada latihan untuk kalian coba dikerjakan ya. Nah, coba Ibu ingin kerjakan nomor terakhir dulu, yang nomor 4 ya. Nah, ini ordonya tulis dulu berapa kali berapa. Banyaknya baris ada berapa? 3 kan. Banyaknya kolom ada berapa? Banyaknya baris kan ada 2. Ini banyaknya kolom 3. Kalau ini banyaknya baris berapa? 3, gitu kan. Ini kolomnya berapa? Cuma ada 1. Bisa dikalikan? Bisa. Kita lihat ininya. Hasil kali matriksnya ordonya berapa? 2 kali 1. Lihat ujungnya aja, gitu ya. 2 kali 1. Baru kita buatlah sebuah matriks. Banyaknya barisnya ada 2. Kolomnya itu ada 1 gitu ya, kayak gini. Berarti di sini Ibu punya matriksnya, namain posisi apa ini? Baris 1, kolom 1. Kalau ini baris keberapa? 2, kolom 1 gitu ya. Nah, bagaimana cara mengalikannya? Kita lihat bareng-bareng. Pakai ini. Baris 1, kolom 1. Baris satunya diambil dari matriks pertama, kolom satunya diambil dari matriks kedua. Berarti ini dikalikan dengan ini. Dijumlahin sama kita nanti ya. Ini dikalikan ini, itu. Coba. Berarti satunya dikali berapa? 1, gitu ya. 1 kali 1, 1. Ditambah 2 kali berapa ini? 2, gitu ya. Berarti berapa? 4. Ditambah min 1 kali 0. Gitu ya. 0, kayak gitu. Terus apa lagi? Beres. Kan ini udah beres ya. Sekarang yang kedua, C21 diperoleh dengan baris kedua, kolom 1. Baris 2-nya diambil dari matriks ke-1, kolomnya diambil dari matriks kedua. Berarti ini dikali ini ya. Gitu. Berarti 3 kali 1 berapa? 3. Min 2 kali 2 berapa? 3 ditambah min 2 dikali 2 adalah min 4. Ditambah 0 kali 0, 0 gitu ya. Nah, baru hitung 1 tambah 4 tambah 0, 5 gitu. 3 tambah min 4. Ingat kemarin gimana kalau tambah negatif jadi kurang ya. 3 kurangi 4 berapa? Min 1. Min 1 tambah 0, min 1 aja, seperti itu ya. Nah, tugasnya kalian coba kerjakan nomor 1, 2 sama nomor 3 seperti itu ya. Nah, hari ini dicukupkan dulu untuk perkalian, sampai perkalian matriks dulu aja. Minimal kalian harus sudah bisa mengerjakan perkalian matriks gitu ya. Ini. Untuk caranya kalau misalkan kecepatan diulangi lagi aja yang tadi yang sudah Ibu jelaskan seperti itu ya. Jadi kalau perkalian matriks itu caranya kita tulis dulu ininya. Si matriks hasil kalinya. Terus kemudian anak-anaknya, elemen-elemennya, posisinya kita tulis dulu seperti itu ya. Nah, kemudian setelah itu ini kan baris 1, kolom 1. Baris satunya diambil dari matriks ke-1, kolom ke-1-nya diambil dari matriks kedua.
Jadi ini tuh matriks ke-1, matriks kedua kayak gitu ya. Silakan, selamat mencoba. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.